juga ikut serta menjadi pelaku dari situasi atau kasus ini, maka hukumannya bisa ditambah sepertiga dari hukuman asal, jadi bisa maksimal. Asmara ini kan juga ke sana ya, dan itu mendapatkan informasi dari rekaman CCTV yang sudah menjadi salah satu alat bukti bagi kepolisian. Kakek almarhum Dante merasa sangat emosi ketika tahu cucunya ditendang sebelum tewas ditenggelamkan Yuda Arfandi. Ayah Angger Dimas ini bahkan merasa tak kuasa menahan emosi bila hadir menyaksikan secara langsung rekonstruksi Yuda Arfandi menenggelamkan Dante di kolam renang Tirta Mas Pondok Kelapa, Duren Sawit pada Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Angger Dimas mengaku emosi ketika melihat anaknya, Dante, ditendang oleh pacar Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi. "Gak bisa berkata-kata, saya paling mengenaskan saat anak saya ditendang," kata Angger Dimas. Ayah Angger Dimas, Agus Rianto bercerita betapa emosinya sang anak ketika mengetahui Dante ditendang Yuda Arfandi. "Makanya Angger marah melihat ada ditendang, dibejek pakai dengkul, itu Angger sangat marah," kata Agus. Kakek Dante bahkan tak bisa membayangkan bila ia hadir menyaksikan rekonstruksi Yuda Arfandi. "Iya, kalau ayah tadi ada ya, mungkin saya loncat duluan," kata Agus Rianto. Mendengar ceritanya saja, kata Agus, ia sangat merasa emosi. "Emosilah, cucu saya orang yang paling saya sayang, saya bangga-banggain," katanya. Ia mengaku sangat ingin melampiaskan emosinya pada Yuda Arfandi. Namun begitu Agus menyadari harus taat pada proses hukum kasus Dante ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi. "Pengen melampiaskan ini kan ada jalur hukum. Saya apresiasi petugas kepolisian dan jajarannya," kata Agus Rianto. Perlu diingatkan kembali, Dante tewas ditenggelamkan Yuda Arfandi pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Yuda Arfandi terekam CCTV kolam renang 12 kali menenggelamkan Dante dengan durasi berbeda. Mantan pacar Tamara Tiasmara ini bahkan menenggelamkan Dante selama 54 detik. Fakta terungkap dalam rekonstruksi bahwa Yuda Arfandi sempat mengecek CCTV kolam renang lewat handphonenya. Namun begitu menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Arfandi tak mengakui fakta tersebut. Ada satu adegan di mana tersangka tidak mengakui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak, kata Wira. Fakta tersebut telah dibuktikan lewat analisis digital. Pada faktanya tersangka mengecek CCTV melalui browsing, ini telah dibuktikan dari analisis digital. Tersangka yang mengakses CCTV melalui handphone, ini berdasarkan analisis digital, katanya. Arti gelengan kepala tersangka kematian anak Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi saat memerankan adegan ke-13. Kekasih Tamara ini terlihat beberapa kali menggelengkan kepalanya saat rekonstruksi. Hal itu terjadi sesaat sebelum memerankan adegan ke-13, di Mapolda Metro Jaya, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada rekonstruksi di Mapolda, Yuda Arfandi memerankan 11 adegan, yakni adegan 2 hingga 12. Kemudian ditambah dengan satu adegan ke-13 yang menjadi bagian penting di kasus ini. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di TKP kolam renang. Arfandi memerankan adegan 1 dan adegan 14 hingga 49C. Pada adegan 2-12, Arfandi sempat berpapasan dengan Tamara Tiasmara. Namun polisi buru-buru membawa Arfandi ke dalam ruangan saat Tamara memerankan adegan mengantarkan Dante. Pada saat hendak memerankan adegan ke-13, Arfandi terlihat memberikan tanda pada awak media. Arfandi yang mengenakan baju tahanan berwarna oranye itu sempat memakai masker terlebih dulu. Terdengar suara penyidik menjelaskan adegan ke-13 melalui pengeras suara. Kita lanjut ke adegan 13 yaitu pada jam 15:11 WIB, tersangka Yuda Arfandi browsing dan mengakses CCTV kolam renang dengan menggunakan HP, tuturnya. Saat itu Yuda Arfandi pun berulang kali menggelengkan kepalanya. Ia bahkan berusaha melihat ke arah kanan dan kiri agar gerakannya itu terlihat dari semua sisi. Meski begitu, ia tetap memerankan adegan tersebut. Arfandi naik ke mobil lalu terlihat melakukan adegan memanikan ponsel. Rupanya gelengan kepala Arfandi itu memiliki arti.
Tersangka pembunuh Dante ini ternyata tidak mengakui adanya adegan tersebut. Hal itu diungkap oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi bahwa ada CCTV atau tidak, jelas Wira. Padahal pada kenyataannya, tersangka sempat mengakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan pemeriksaan analis digital, jelasnya lagi. Bahkan menurut dia, adegan ini bisa menjerat hukuman lebih berat untuk Arfandi. Ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal 340, pembunuhan berencana, pungkasnya. Polisi mengungkapkan alasan penyidik terkesan lama menentukan motif tersangka Yuda Arfandi, 33, menenggelamkan anak artis Tamara Tiasmara, Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante, 6. Ia pendalaman masih terus dilakukan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi saat ditemui di kantornya, Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ade menjelaskan, dalam sebuah proses penyidikan, penyidik mendalami kembali jika ada beberapa hal yang dinilai tidak sesuai. Sehingga sesuai antara keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, dan tempat kejadian perkara, TKP. Itu semuanya match. Jika ada yang tidak sesuai, itu didalami kembali. Ini masih terus dilakukan pendalaman, ujar Ade. Diketahui, polisi telah menggelar rekonstruksi kasus kematian Dante pada Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Total adegan yang kami laksanakan dalam rekonstruksi sebanyak 115 adegan, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra di kolam renang Taman Tirtasmas, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam rekonstruksi, Dante dibenamkan ke dalam air sebanyak 12 kali oleh Yuda yang merupakan kekasih Tamara. Dante dibenamkan oleh tersangka tepat di sebelah putrinya yang juga ikut berenang dengan korban, yakni MMA. Yuda disebut membenamkan Dante di dalam kolam sedalam 1,5 meter pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Aksi itu dilakukan dengan memegang pinggang memakai kedua tangannya. Setiap kali korban hendak menggapai tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki dari korban untuk terus berenang. Akibat kejadian ini, sisa makanan dan buih keluar dari hidung serta mulut korban. Dokter menyatakan, Dante meninggal kehabisan oksigen karena tenggelam. Kini, tersangka telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Terhadap Yuda Arfandi dijerat pasal berlapis, yakni pasal 76C Jo pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.